3. Halo, selamat sore, siang, pagi, malam untuk semua teman-teman yang sedang menonton channel Rumah Mentari. Bagaimana kabarnya? Aku harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik. Oke, kali ini ngomen kita ada di episode ke-16. Topiknya kuliah sambil kerja, why not? Bersama saya, Kak Pipin, dan juga akan ditemani oleh Kak Endang. Nah, kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita harus kenalan dulu nih sama teman berbincang dari Kak Pipin pada hari ini. Oke, silakan Kak Endang. Halo teman-teman semuanya, mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan wajah saya. Jadi perkenalkan, saya Endang Muslihatun Hasanah atau biasanya Endang MC. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa magister profesi di salah satu universitas swasta di Kota Semarang, dan sekaligus juga sedang bekerja di layanan psikologi Rumah Mentari. Kurang lebih seperti itu Kak Vivi. Oke, berarti kalau tadi tidak salah dengar, Kak Endang menjadi mahasiswa juga menjadi salah satu pekerja, yaitu terapis ya, di layanan psikologi Rumah Mentari. Berarti kesibukannya untuk akhir-akhir ini apa ya, Kak? Kalau kesibukannya, alhamdulillah karena S2-nya sudah selesai, jadi ini sedang proses untuk profesinya, dan sambil kerja ini karena dari awal masuk kuliah itu kurang lebih semester 2 udah mengambil kayak, wah kayaknya aku harus mencari pengalaman lebih nih di bidang anak, karena kebetulan di S2 ini ngambilnya bagian pendidikan, jadi yang nggak jauh beda atau nggak jauh-jauh dari anak, dan saya menyadari kalau kemampuan di bidang anaknya kurang gitu. Jadi kesibukannya ya sekarang lagi menyelesaikan profesinya dan juga bekerja begitu. Oke, kalau profesinya tadi kan, kalau pendidikannya tadi kan kita tahu nih Kak Endang ambil magister profesi peminatan pendidikan. Terus kemudian kalau pekerjaannya sendiri kan terapis. Kalau boleh tahu lebih dalam, sebagaimana kita tahu kan kalau mahasiswa taunya oh belajar dan mengerjakan tugas gitu ya. Sementara kalau pekerjaan sebagai terapis itu kan mungkin tidak banyak orang yang tahu ya Kak ya. Boleh diceritakan nggak Kak, job desk-nya itu bagaimana? Lalu kemudian itu termasuk pekerjaan yang paruh waktu ataukah full time seperti itu Kak? Oke, kalau pekerjaannya mungkin bisa dibilang paruh waktu ya. Kalau full time itu kan berarti dari pagi sampai sore gitu kan Kak Bibin? Iya kan, jadi kalau untuk pekerjaan yang ini mungkin paruh waktu karena kita menyesuaikan antara jam si klien dan jamnya yang saya punya, kira-kira bisa kapan, berarti waktu terapi di jam tersebut kayak gitu. Nah, untuk job desk-nya ya job desk seorang terapis ya, membantu anak-anak membuat sebuah permainan untuk ngebantu si anak ini dalam aspek apa yang dibutuhkan biar anak itu lebih lebih baik gitulah, kurang lebih seperti optimal itu gitu ya Kak ya? Ya, lebih optimal, kurang lebih seperti itu. Ada juga job desk yang lain, misal kayak saya diminta untuk ngetes anak atau tes kesiapan sekolah atau tes rekrutmen dengan perusahaan, kurang lebih seperti itu Kak kalau untuk job desk-nya. Oke,
Kalau tadi di awal Kak Endang sempat menyampaikan, berkuliah sambil bekerja dari semester 2 ya, Kak? Iya, Kalau dari semester 2. dihitung-hitung, kan saya nggak tahu nih, Kak Pipin kurang tahu Kak Endang sekarang sudah ada di semester berapa. Kalau boleh dikira-kira, sudah berapa lama kira-kira itu bekerja sambil berkuliahnya? Kurang lebih 3 tahun ya. Lama juga itu ya. 3 Kurang lebih tahun, 3 tahun oke. kuliah dengan Heeh heeh. bekerja. Alasannya tadi karena Kak Endang ingin mencari pengalaman yang lebih ya, terkait dengan jurusan perkuliahan yang diambil. Ya, Oh, berarti Kak Endang memang mengambil bidang yang sesuai gitu ya, Kak? Linear dengan, jurusan pendidikan Kak Endang gitu ya? iya betul. Jadi mungkin sedikit cerita ya Kak Pipin. Jadi mungkin di awal itu kesalahan saya pribadi ya, karena dari S1 saya tidak berkecimpung di dunia anak, terus di S2 yang ini benar-benar S2 yang harusnya kita apa ya, udah ahli lah gitu kan. Tapi saya mengambil bidang yang berbeda, yaitu bidang pendidikan. Kalau S1 dulu saya fokus ke bidang industri, sekarang di S2 saya fokus ke bidang pendidikan yang berhubungan dengan anak. Dan karena pengalaman dan selama S1 saya nggak pernah berhubungan dengan anak, saya merasa, waduh kok skill aku di anak nggak sama ya sama teman-teman yang lain gitu kan. Jadinya kayak wah kayak aku harus harus mencari lebih banyak lagi nih pengalaman biar aku nggak tertinggal atau bisa berjalan bersama teman-teman yang lain yang memang dia dari awal memang sudah fokus ke pendidikan kayak gitu. Jadi ya karena kesalahan di awal itu terus sekarang jadi wah kayak asik banget nih ternyata kerja di atau ya berkecimpung di anak-anak tuh enak gitu, makanya ini keterusan sampai 3 tahun kayak gitu Kak. Keterusan ya. Iya Kayak betul tercebur, sekali. ternyata menikmati gitu ya, Kak, ya? Kecebur dan Oke. dipaksa untuk berenang karena sebenarnya sih kalau untuk pendidikan itu mungkin menghadapi anak-anak yang gangguan belajar ya Kak ya. Ya kan, misal kayak anak-anak yang disleksia atau apa kayak gitu kan. Nah di terapis ini tuh saya menghadapi anak-anak yang autis, anak-anak yang ya menurut saya ini adalah apa ya masuknya ke bidang klinis anak gitu. Tapi saya dipaksa, saya apa ya diberi amanah untuk pasti kamu bisa untuk memegang anak ini kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar hal-hal baru dan menurut saya itu sebuah tantangan sih ya. Oh, berarti Kak Endang ini tipikal orang yang sangat menyukai tantangan ya, Kak, ya? Iya, kurang lebih seperti Seneng itu sih banget Kak. itu. Karena kayak kalau kita sudah kecebur, sudah basah, terus kenapa nggak sekalian kita berenang kayak gitu kan. Kalau kecebur habis itu naik lagi kan kayaknya kita cuma buang-buang baju gitu. Makanya kita Oke. sekalian berenang aja gitu. Iya juga sih. Lagian ada pelampung-pelampung yang membantu tetap mengambang kan? Iya. Ya, orang-orang sekitar juga. Oke. Nih, kalau dari segi dukungan, Kak, biasanya kan kalau kita mengambil kerjaan sambil berkuliah, apakah ada komentar dari keluarga gitu? Apakah keluarga mendukung atau menolak? Nah, seperti itu. Kalau selama ini sih mendukung aja ya Kak, karena dari S1 itu nggak hanya kuliah pulang gitu. Kalau S1 kan meskipun tidak bekerja tapi dulu organisasi kan. Jadi kuliah rapat, pulang kuliah rapat, acara kayak gitu. Jadi udah terbiasa di S2 ini organisasinya diganti dengan kerjaan. Dan alhamdulillahnya orang tua mendukung selagi kita bisa bertanggung jawab dengan tugas yang maksudnya kan kita dapat tanggung jawab dari orang tua nih untuk menyelesaikan kuliah. Nah, jangan sampai IPK ini atau akademiknya kita ikut turun gitu. Karena hal-hal yang lain itu jangan sampai selagi itu tidak mengganggu keluarga sih mendukung-mendukung aja. Oke. Eh, gimana ya cara
kita meyakinkan mereka tuh loh agar tetap percaya kalau Endang nih bisa kok nanti tetap berkuliah sampai selesai, lalu pekerjaannya juga tidak keteteran. Apakah Kak Endang memberikan bukti, bukan hanya janji gitu, atau gimana Kak? Kalau kalau pembuktian tuh udah otomatis bukti ya Kak ya. Kalau janji kan hanya bicara aja, hanya suara aja. Tapi kan kalau kita kan apa ya, pakainya bukti. Misal kalau dulu S1 setiap semester pasti ngasih tahu IPK semester ini segini ya, terus hasilnya begini ya, kayak gitu. Itu kita sampaikan ke orang tua. Jadi orang tua, oke, si anak ini memang baik-baik aja nih meskipun kuliah dengan organisasi atau kuliah dengan bekerja, akademik dia baik-baik aja dan tidak ada mengalami hambatan kayak gitu. Jadi ya kalau saya sih bukan tipe percaya sama Endang pasti bisa kok ngelakuin ini. Itu enggak yang seperti itu. Tapi saya lebih ke ayah memberikan saya sebuah tanggung jawab yaitu menyelesaikan kuliah, ya udah berarti karena saya memilih untuk mengambil dua jalan nih kuliah dengan bekerja, artinya saya nggak boleh mengesampingkan harapan orang tua. Jadi ya tetap tetap apa ya, ada buktinya gitu. Oh iya baik-baik aja nih kayak gitu. Oke, berarti karena orang tua udah melihat misalnya kayak setahun pertama, oh Kak Endang ternyata baik-baik aja prestasinya. Oke, lalu kemudian di kerjaan juga lancar. Jadi kemudian itu menambah rasa percaya dari orang tua terhadap amanah yang diberikan kepada Kak Endang gitu ya. Betul Nah, sekali. kalau tadi kan dari pihak keluarga nih Kak. Kalau dari pihak kantor gitu istilahnya atau penerima kerja, bagaimana dulu Kak Endang meyakinkan kalau sebagai mahasiswa saya tetap akan bisa menjadi pekerja pekerja yang baik gitu di layanan psikologi ini gitu. Bagaimana cara meyakinkan? Karena kebetulan tempat kerja ini adalah yang satu jalan dengan kuliah kita dan kebetulan adalah pemiliknya apa ya, alumni dari tempat saya kuliah. Jadi di awal itu pasti sudah saya sampaikan bahwasanya, "Bu, Pak, saya di sini sedang menjalani perkuliahan baru semester ini, jadi semuanya itu harus dibicarakan di awal, dikomunikasikan di awal gitu. Dan kita kan nggak langsung diterima bekerja ya Kak ya, pasti kan ada tahap apa ya, uji coba kan. Nah di uji coba ini kemungkinan mungkin pemilik atau owner-nya merasa, oh 6 bulan pertama dia baik-baik aja nih dengan kuliah, dengan pekerjaannya, ternyata dia bisa apa ya, sama-sama mementingkan keduanya, kuliahnya bisa jalan, kerjanya juga baik-baik aja gitu, nggak ada down-nya kayak gitu. Jadi dari situ dilanjutkan gitu. Jadi bukan di awal itu bukan membuat sebuah apa ya, keyakinan gitu untuk si owner-nya, "Aku bisa kok Bu, kerja sambil kuliah," tidak seperti itu, tapi ada uji coba di awal dengan pemiliknya, kayak gitu. Kalau di uji coba di awal ini tidak sesuai atau kayaknya di tempat kerja kamu jadi nggak fokus nih karena lagi kuliah, ya udah deh berhenti ya, itu kan bisa bisa saja seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang baik-baik aja, gitu sih Kak. Oke, berarti sangat penting ya Kak kita untuk konfirmasi setidaknya dari Ya. awal ketika memang mau berusaha untuk bekerja di saat kita lagi berkuliah. Iya, Jadi karena selain pentingnya komunikasi, kita juga bisa kalau misalnya kita bicarakan di awal dengan si owner kan kita bisa ini Kak, misal di pertengahan ada kuliah yang ternyata menabrak dengan jam kerja kita kan bisa izin kan dan si owner bisa memikirkan, oh ya ternyata dia lagi kuliah, dia lagi ini, oh mungkin bisa digantikan hari gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba bohong, lagi sakit, padahal kuliah itu enggak. Jadi kan dari komunikasi itu kita bisa mempermudah kita lah ketika ada urusan di perkuliahan, dan enggak
ya istilahnya kayak diberi dispensasi kali ya. Iya, dapat dapat keringanan gitu ya, Dapat Kak, ya. keringanan. Karena kita sudah memberitahukan kondisi kita dari awal dan memang owner juga bisa mengerti kan terkait hal itu. Oke, Kak, sekarang lanjut nih. Kak Pipin tuh sendiri penasaran, bagaimana manajemen waktu yang Kak Endang punya ketika bekerja sambil berkuliah? Oke. Tolong ceritain, Kak. Mungkin dulu awalnya kayak berpikiran waktuku terlalu banyak nih kalau hanya untuk kuliah aja. Nah, karena merasa seperti itu dan merasa ilmuku masih kurang, jadi mau nggak mau kan aku harus memanfaatkan banyaknya waktu ini ke apa ya, ke tempat-tempat yang benar gitu. Kayak gitu. Misal ya dengan bekerja itu. Nah, untuk manajemen waktunya sih gimana ya, Kak? Kalau manajemen waktu tuh, dulu waktu awal itu, kita bisa sebelum kita memanajemen waktu tuh kita punya manajemen prioritas dulu, prioritas kamu tuh apa, kayak gitu. Nah kalau di saya itu kan prioritas kita tujuan awal kita adalah untuk kuliah kan ya di kampus. Nah jangan sampai bekerja ini malah membuat kita menyampingkan kuliah ini gitu kan. Nggak sedikit loh banyak mahasiswa yang kuliah sambil kerja terus lama-lama jadi kuliahnya dihentikan atau kuliahnya Keteteran, molor. jadi Iya keteteran gitu ya, betul. Kak, ya? Nah, Heeh. ini jangan sampai apa ya, jangan sampai terlupakan tujuan awal kita ini. Nah, kalau sudah punya manajemen prioritas nih, kita udah punya prioritas utama kita, baru kita memanage waktunya kita. Jadi kita buat sebuah perencanaan waktu, mungkin kalau teman-teman pernah membuat jadwal ya, kalau kita kan di SD pasti ada jadwal kan, hari apa buat ekstra, hari apa untuk pelajaran apa gitu kan. Nah itu bisa kita lakukan di saat ini nih, di mahasiswa ini, kayak gitu. Jadi bukan hanya jadwal kuliah aja, tapi semua jadwal kita tulis dengan jelas, dengan realistis dan fleksibel. Artinya kalau fleksibel ketika ada pekerjaan lain atau ketika ada tugas lain tuh waktu ini masih ada kelonggaran gitu Kak. Jadi perencanaan waktunya kayak gitu. Pertama jelas, kedua realistis. Kalau realistis tuh begini, misal dalam sehari ini aku ada kuliah sampai jam 12. Setelah jam 12 kok aku ada bekerja sampai jam 1. Ini bisa nggak ya? Kalau nggak bisa berarti kalau jadwal atau pekerjaan saya kan paruh waktu ya, jadi kan nggak menentu gitu kan. Di jam pekerjaannya ini bisa diundurkan sedikit biar kita ada perjalanan untuk menuju ke kantor kayak gitu. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian. Jadi kita membuat daftar nih apa aja hari ini apa aja yang harus dilakukan. Terus menetapkan waktunya itu dibutuhkan berapa jam. Jadi nggak hanya jam 10 kuliah, nanti jam 12 ada bekerja, nanti jam 1 ada apa namanya? Ada meeting misal seperti itu. Nah, itu kita harus runtun dulu nih dari awal, dari habis bangun berarti untuk persiapan menuju kuliah membutuhkan berapa menit, itu harus ditulis secara rinci. Jadi kita bisa menentukan juga, oh ini ada waktu senggang segini nih, kita bisa santai sedikit. Jadi nggak ada rasa-rasa untuk dikejar sama waktu gitu tuh, Kak. Nah, kalau sudah baru kita ke pengkoordinasian waktu. Nah, ini dilihat dulu waktunya ini apa ya, masuk akal nggak ya? Atau dengan saya menyusun data ini, apakah ada sebuah kesalahan? Misal kok aku udah nyusun jadwal kok kayaknya aku masih kejar waktu ya, misal kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita revisi kan, kita bisa ngasih perubahan di next harinya. Jadi nggak akan terjadi masalah yang serupa gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, Oke. kalau apa sih, kalau kalau saya pribadi untuk manajemen waktunya mungkin yang pertama ya, pemula itu pasti ngerasa
adanya ya tadi dikejar-kejar waktu, tergoda dengan hal lain, misal kita sudah menyusun banyak sekali jadwal, kita udah, eee, ya secara rinci gitu, terus tiba-tiba ada teman yang bilang, "Eh, ayo kita main yuk ke sini, kita, apa, karaoke lah atau apa," gitu kan. Kita tergoda, nah itu waktu akan berantakan, kayak gitu. Makanya tadi butuh butuh adanya waktu yang fleksibel. Jadi ketika ada godaan seperti itu, kita nggak apa ya, nggak memakankan waktu yang lain, jadi semua tetap berjalan dengan lancar. Kurang lebih kayak gitu, Kak Pipin. Oke, berarti pentingnya kita punya time schedule setiap hari gitu ya, Kak, ya? Ya, Oke. Terus pernah ngalamin kendala nggak, Kak? Misalnya nih, kan Kak Endang tadi bilang, saya sudah punya skala prioritas, kegiatannya bagaimana, lalu saya tulis secara runtun, penetapan waktunya, lalu saya spare time kan, misalnya nanti ada jadwal kuliah jam berapa, lalu kemudian harus ke tempat kerja butuh berapa lama dan kemudian bekerja. Pernah nggak, Kak, ada kendala di saat eksekusinya? Dan eee, bagaimana respon dari Kak Endang sendiri ketika, oh, tahu-tahu ada jadwal mendadak untuk bekerja dan kemudian Kak Endang masih berkuliah, padahal kan secara time schedule pasti Kak Endang sudah buat sebelumnya, sudah runtun dan sebaik mungkin kan. Nah, tapi tiba-tiba, wah, ada hal yang tidak terduga gitu. Nah, kalau dari Kak Endang meresponnya bagaimana? kalau semua yang kita putuskan itu pasti ada konsekuensinya kan, Kak. Kita memilih untuk kuliah dengan bekerja, itu pasti ada konsekuensinya. Mungkin salah satunya dengan kita yang ribet, kita yang tenaganya lebih keluar lebih banyak, kita yang cepat lelah, kita yang emosian mungkin, kayak gitu. Nah, kalau kendala di masalah waktu ini pasti sering banget ditemuin, kita sudah merincikan semua jadwal, tiba-tiba jadwal berubah di tengah jalan, itu kan kita jadi nggak mood nih atau misal kayak gitu ya, atau enggak kayak, "Loh kan nggak ada di jadwalku," kayak gitu kan. Nah kalau respon awal dulu, waktu awal pasti kayak, udah males kegiatan sehari itu tuh udah bener-bener zonk gitu. Kita ngelakuinnya dengan emosi gitu kan. Tapi kalau udah ke sini karena udah terbiasa, oke makanya itu tadi saya bilang, "Oh perlu banget nih waktu yang fleksibel," arti yang waktu yang benar-benar bisa digantikan atau waktu yang bisa dibolak-balikkan itu. Karena kan semua orang dikasih 24 jam per hari ya, Kak, ya. Nggak mungkin dong kita minta 50 jam per hari, kan nggak mungkin. Nah makanya itu di perencanaan waktunya ini kita harus benar-benar rinci nih, makanya, apa ya, penting banget adanya waktu yang fleksibel gitu kan. Nah, kendalanya di manajemen waktu yang tidak sesuai itu ya salah satunya yang tadi kita ngerubah mood kita, terus kita jadi nggak tepat waktu. Karena kan, Mmm. kalau kita bekerja kan kita berhubungan dengan orang lain, bukan berhubungan dengan diri kita kan. Nah itu kan kalau nggak tepat waktu kan rasanya nggak enak, kayak gitu nggak sih, Kak? Bener bener, iya. Bener kan? Jadi kayak, "Aduh Kak Pipin nunggu lama nih," itu kan jadi nggak enak gitu Jadi kan. nggak profesional gitu ya kelihatannya, kesannya ya? Iya bener, kayak gitu. Jadi, kendalanya di situ atau kendala yang lain tuh kalau ada orang-orang atau teman-teman kita yang suka menggoda. Artinya menggoda Oke itu yang tadi yang saya bilang ya, misal ngajak ke mana, ngajak makan, ngajak oke. main, kayak gitu. Padahal kita sudah punya time schedule yang Schedule bener-bener sendiri. iya, malam aku Tahu udah tahu-tahu ngajak makan bakso ke Magelang gitu ya, Kak, ya, jauh banget kan, jadi butuh butuh waktu yang lama gitu. iya, kayak gitu. Nah, itu sih Kak, kendalanya lebih lebih ke situ. Oke. Dan Nah lebih ke menunda, mhm, Kak. Menunda ya oh, misal kalau ada tiba-tiba ada jadwal yang tiba-tiba hadir ya di tengah-tengah perencanaan kita, jadi kan ada satu kegiatan yang kita skip, ya kan. betul Kita betul, iya, mau nggak mau jadi harus menunda itu. heeh, harus ada pengorbanan di sisi lain gitu ya, Kak, ya. Iya. Bener bener, kayak dua sisi mata uang gitu. Nah, Kak, kalau suka dukanya kuliah sambil kerja, apa ini? Suka dukanya kuliah sambil kerja banyak sekali ya. Iya. Mungkin dari yang dukanya dulu. Boleh boleh. Yang diinget yang pahit-pahitnya ya, kalau duka itu kan. Oh iya bener lah. Yang pernah itu tuh tugas kita kan jadi double, Kak.
Oh Asli iya. pertama pertama ngambil keputusan ini tuh kayak bingung gitu mau ngerjain yang mana dulu. Ibarat tuh bingungnya mau ngedate sama pacar atau pergi nganterin orang tua beli Oh, belanja bulanan. si Bingungnya tuh di malakama. situ. Betul, dua-duanya sama-sama penting gitu kan. Jadi kita bingung nih, gimana nih, apa nih gitu. Itu dukanya, adanya tugas double gitu. Biasanya kita baik-baik aja dengan satu tugas, bikin artikel, ini gitu kan cepet gitu. Nanti juga selesai kayak gitu. Nah, ini tiba-tiba ada dua tugas nih dari kantor, misal ayo ngebuat program ya, misal seperti itu kan jadi kayak aduh ini mana dulu aku harus nyelesain tugas statistik nih misal kayak gitu kan jadi bingung sendiri. Yang kedua itu pulang malam, Kak. Jadi karena apa ya, kuliah sambil kerja, jadi kadang di kantor itu kalau ada waktu senggang, kita pakai untuk mengerjakan sesuatu atau tugas yang ada di kampus. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya waktunya orang-orang pada misal di kampus ya, waktunya orang-orang pada pulang, kita duduk dulu di meja besar, kita ngerjain apa yang bisa kita kerjakan. Kayak gitu. Itu kan kayak waktu-waktu yang wah, ini waktu yang sangat kubutuhkan kan kayak gitu. Gitu. Jadi, waktu untuk pulang ke rumah itu semakin molor. Harusnya bisa jam 5 ini molor sampai jam 8 kayak gitu. Itu dukanya di situ. Terus ada juga, jadwal yang berantakan, yaitu karena manajemen waktu yang kurang bagus ya, karena jadwal berantakan itu. Jadi kalau, karena manajemen waktu yang berantakan ini jadi tugas itu pada numpuk. Jadi nggak sesuai sama apa ya, misal karena suka menunda, jadi kayak, oh deadline tugas A dikumpulin Sabtu besok nih gitu, ternyata ada tugas dari kantor juga hari Sabtu, jadi kan pada numpuk, pada berantakan, kayak gitu sih. Itu dukanya di situ. Nah, Oke, oke. kalau apa tadi, sukanya, Suka. nah ini karena ada duka pasti ada sukanya, nggak mungkin kok duka aja ya kan. Bener-bener kayak hidup masa pahit Nah, terus, kan iya ada bener. gula untuk memaniskan. Bener, matahari aja berputar bergantian dengan Bener bulan ya banget, kan. iya. Masa kita nggak ada sukanya gitu kan. Nah, kalau Iya, sukanya mungkin lebih ke selangkah lebih maju daripada teman-teman yang lain, Kak. Jadi kalau oke. di saat teman-teman yang lain sibuk cari kerja, ngelamar ke tempat A, B, C, D, E gitu kan. Kita udah duduk manis, udah di kantor. Kita udah punya penghasilan kayak gitu. Itu selangkah lebih maju. Terus yang selanjutnya itu yang lebih penting tuh adalah gaji. Suka ya? Iya Kayak sih, manusiawi ya, manusiawi iya, sekali. setiap gaji udah turun nih, kita tuh langsung kepikiran capeknya, lelahnya, emosinya itu langsung hilang karena gaji datang, Bener-bener. Ini gitu pasti kan. teman-teman semua yang sudah jadi pekerja pasti merasakan hal yang sama kayak Kak Endang nih, kalau Kak Pipin Iya, tebak nih ya. karena kalau udah gajian itu kita merasa paling kaya sedunia, Kak, Oh, ya kan? meskipun gajinya kalau dihitung oke. Iya, tapi Oke, kita bisa merasa, lebih kaya gitu, bener-bener Kak. wah gajian nih gitu kan, wah Gajian nih, aku bisa makan ini, aku bisa makan itu, aku bisa bisa beli ini, jajan bisa nih ya. iya, tanpa izin orang tua itu. Bener, bisa jajan sepatu gitu tahu-tahu Mhm. ya. Tapi yang lebih penting itu di gajian ini ngebuat aku pribadi itu bangga sama diriku sendiri. Wah, aku Hmm. ternyata bisa ya menghasilkan uang sendiri dari jerih payahku sendiri. Aku ternyata sudah tidak menjadi enggak ya maksudnya beban orang tua iya ya, tapi setidaknya tidak terlalu memberatkan orang tua. Jadi kalau kalau biasanya uang uang harian kita minta, ini hanya uang kuliah yang kita minta. Itu kan sudah meringankan. Kayak gitu sih, Kak. Jadi, apa ya, kalau udah nerima itu, 2 itu tuh udah kayaknya happy banget. Happy, langsung kayak kemarin capek, bebannya itu hilang gitu ya Kak ya, sekejap Iya. gitu. Oke. Kalau manfaat sendiri menurut Kak Endang, manfaat yang paling Kak Endang rasakan terkait dengan, eee, bekerja sambil berkuliah ini apa ya Kak? Yang paling sekali Kak Endang Paling ya, rasakan? Mhm, mhm. mungkin yang pertama kita memperluas sebuah jaringan.
gitu kan. Karena Mhm. saya bergerak di bidang psikologi, jadi kan berhubungannya dengan SDM ya, ketemu dengan klien A, klien B, klien C gitu kan. Mungkin next day, ketika saya mempunyai biro sendiri kan, saya sudah punya nama nih, si orang tua A mungkin percaya dengan, "Oh Kak Endang, dulu aku pernah nih ke Kak Endang," gitu kan. Jadi kita memperluas sebuah jaringan tuh di situ. Jadi tuh jaringan tuh terbuka dengan mudahnya. Kayak gitu. Terus kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas diri itu juga ada. Karena bersyukurnya di tempat ini kita, selalu diberikan 1 bulan sekali untuk, pengembangan diri ya. Jadi ada, eee, apa ya, kayak pelatihan gitulah, Kak. Misal teman-teman butuh pelatihan apa nih, misal tentang kepercayaan diri gitu kan. Nah, itu kan jadi bisa ngebantu kita meningkatkan kualitas diri kita gitu kan. Nah, terus selain itu tuh manfaat kuliah sambil bekerja ya kita lebih disiplin dan apa ya, disiplin dan lebih pintar dalam membagi waktu karena terbiasa gitu. Terus yang paling apa ya, selain itu tadi yang paling penting tuh adalah kita jadi ini, jadi lebih kuat mental. Jadi nggak dikit-dikit down, nangis di pojokan, nggak kayak gitu. Tapi kita udah terbiasa ditiup angin badai gitu kan, jadi baik-baik aja gitu. Kayak gitu sih Oke. manfaatnya. Sama terakhir tuh lebih ke bijak mengelola keuangan. Karena kita sudah merasakan susahnya mencari uang, jadi kita kayak kalau mengeluarkan uang tuh kayak, "Beli ini penting nggak ya?" Kayak gitu. Jadi Oh, lebih lebih apa ya, ya pengelolaan keuangannya itulah lebih baik dibanding yang biasanya. oke. Nih teman-teman, selain duka-duka yang Kak Endang ceritakan, ternyata dari duka tersebut pun ada manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita mencoba untuk mengambil tantangan berkuliah sambil bekerja. Nah, Kak Endang sendiri, adakah momen yang paling Kak Endang ingat terkait dengan kondisi kuliah sambil kerja ini? Kalau momen lebih ke ini sih Kak, dulu waktu awal ngambil pekerjaan ini, karena di bidang anak jadi kayak ngerasa, "Aduh kok aku capek banget ya." Karena kita, menantang hal baru. Ya kan jadi kita ngerasa kayak lebih capek tuh, eee, aku harusnya bisa tiduran nih di rumah, aku harusnya bisa main nih di rumah, tapi aku harus memikirkan, "Si anak ini akan aku beri permainan apa ya biar bisa membantu aspeknya dia?" Kayak gitu. Jadi tuh kayak, gimana ya Kak ya jelasinnya? Ya gitu jadi lebih lebih Gimana? ke ini, karena kita menantang hal baru tuh jadi lebih ke apa ya, kayak orang mau perang gitu deh. Oke, karena pengalaman juga misalnya kalau kita mau perang kayak Kendeng bilang, kita kan harus punya bekal lah. Kalau Iya, pertama kali kan bekalnya masih bawa nasi masih telur kurang. sama Iya, mie gitu ya. Sementara mestinya kita harus menyiapkan snack lengkap, sayur lengkap. mhm. Jadi kayak tas kita tuh jadi penuh banget dengan yang namanya bekal, terus mikirin harus bekalnya apa gitu ya Kak, analoginya ya? Iya analoginya kayak gitu. Jadi Analoginya gitu. jadi, apa, di awal dulu itu sampai bener-bener kayak, "Aduh apa aku udahan aja ya buat ini ya, kayaknya capek banget harus membuat tugas kuliah, harus datang ke tempat terapi untuk bertemu dengan anak-anak." Cuma oke stop, tunggu dulu, kita tunggu 3 bulan, 4 bulan ke depan apakah aku masih secapek ini, apakah aku, masih se-burn out ini, kayak gitu kan. Jadi, tanpa disadari memaksakan diri untuk terbiasa hal-hal tersebut gitu, Oke. kayak gitu. Itu yang paling diingat. Jadi tuh, kalau dulu awal itu kuliah, habis kuliah langsung ke tempat kerja, ke rumah itu udah malam, itu pasti langsung bener-bener yang gelebak gitu loh Kak, bener-bener yang langsung tidur gitu. Langsung tidur saking capek ya gitu ya? Saking capeknya itu. Cuma ya itu tadi,
kayak, "Oke, ini semua tuh ada konsekuensinya, ini konsekuensiku, aku harus belajar untuk beradaptasi dengan hal-hal ini," kayak gitu. Itu sih, Kak, itu yang paling diingat. Paling keinget Paling banget sampai sekarang ya. Oke, Kak. karena kan di awal kan, kita kan Mhm, belum pernah bekerja kan. bener bener. Nah, apalagi nih teman-teman, Kak Enda kan pengalaman pertama yang benar-benar bekerja dan kemudian sambil berkuliah. Pasti teman-teman di luar sana, yaitu adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa, pasti ada yang terpikirkan juga, "Oh, dari bincang-bincang ini kan, aduh kayaknya dapat ide nih, aku ingin nih, pengen juga ngambil kesempatan untuk bekerja." Nah, kira-kira apakah ada tips dan trik gitu, Kak, untuk kita tetap lancar kuliah, tapi sambil juga bisa, eee, fokus di kerjaan kita? Tips and trik ya. Iya, tips and trick. Berarti itu kan kayak rahasia sebenarnya ya? Eee, ini kita aku juga masih belajar sih, Kak. Jadi, bukan berarti aku memberikan tips and trik ini udah mahir gitu ya. Jadi, ya kita sama-sama belajar. Mungkin yang pertama buat teman-teman mungkin atur planning harian secara rutin. Jadi, apa ya, pembuatan planning harian itu tuh harus konsisten. Jangan yang sekarang membuat, besok tidak, besok membuat, besok tidak, itu jangan. Itu harus harus konsisten terus-menerus gitu. Nah, yang kedua adalah berani menolak ajakan di luar prioritasmu, gitu. Kecuali memang kamu benar-benar punya waktu luang, misal yang kayak tadi aku bilang, kalau diajak temannya pergi padahal setelah kuliah kamu ada pekerjaan, ya udah, "Maaf ya, aku nggak bisa, aku ada pekerjaan," gitu. Tolak gitu kan, berani menolak, jangan yang, "Aduh nggak enak, ikut deh." Nanti akhirnya adalah waktu-waktu kita nih yang akan jadi tumbalnya gitu kan. Jadi jangan sampai, kecuali memang teman-teman punya waktu yang fleksibel, artinya waktu-waktu yang benar-benar, "Oh bisa nih, bisa aku pakai nih buat pergi sama si A," ya udah, pergi aja gitu. Nah, yang ketiga adalah karena waktu terbatas, kerjakan tugas kuliah itu di tempat yang membuatmu, eee, tidak menerima sebuah gangguan. Jadi distract-nya itu lebih kecil gitu kan. Kalau, eee, ada tugas yang dikumpulkan hari Sabtu dan sekarang masih hari Senin, kamu masih punya waktu untuk mengerjakan atau kamu punya waktu senggang, ya udah pakai itu. Jadi kan tanpa disengaja kita tidak memolor-molor pekerjaan gitu. Jadi nggak prokrastinasi lah kayak gitu. Nah, terus selain itu juga kita jangan jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain gitu. Kalau misalnya di tugas kuliah kita kesulitan, ya tanyalah sama teman kuliah gitu atau tanyalah dengan dosennya gitu. Kalau misalnya kita punya, kesulitan di tempat kerja, ya tanyalah dengan teman-teman yang ada di sekitarmu atau tanyalah dengan owner-nya kayak gitu. Mungkin itu bisa membantu, jangan dipikir sendiri, lama-lama nanti stres sendiri, kayak gitu kan. Itu jadi kesehatan mental kita teman-teman yang nggak sehat nantinya, Mhm, kayak gitu. Jadi jangan sungkan meminta bantuan. Meminta bantuan bukan berarti lemah. lemah kok, gitu. Nah, terus ada juga kita manfaatkan waktu senggangmu sebaik-baiknya. Misal, kuliah cuma sampai hari Jumat, misal kayak gitu ya, jadwal cuma sampai hari Jumat. Ada waktu Sabtu dan Minggu gitu, Sabtu dan Minggu ini ternyata tidak ada tugas di kantor gitu kan. Ya udah gunakan waktu itu misal, butuh istirahat, ya udah istirahat gitu tanpa megang gadget. Kalau megang gadget kan kita jadi lupa istirahat ya. Jadi, kalau pengennya istirahat, ya sudah istirahatlah. Kalau pengennya bermain atau bahasa sekarang healing ke tempat-tempat apa gitu, ya pergilah gitu kan. Kita kita gunakan waktu itu sebaik mungkin gitu, jangan jangan disia-siakan karena itu waktu yang spesial gitu kan. Terus, apa, ya nyicil tugas sebelum deadline-nya, jangan menunda-nunda. Terus kita juga, apa, setiap weekend datang ya gunakanlah kegiatan yang menyenangkan dirimu. Karena kuliah sudah membuatmu pusing, kerja sudah membuatmu pusing, gunakan waktu weekend-mu yang menyenangkan, jangan membuatmu pusing juga,
gitu kan. Terus yang terakhir, kerja boleh tapi kuliah tetap harus dinomorsatukan. Ingat, orang tuamu menginginkanmu cepat lulus. Itu sih Kak triknya, tips and triknya kayak gitu. Kalau istilah kerennya quotes ya Kak, yang terakhir itu bisa banget di highlight itu. Mungkin juga ini Kak, sedikit apa ya, sedikit bukan masukan sih, pesan kali ya, kayak buat teman-teman yang pengen nyoba nih kuliah sambil kerja gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau atau kayaknya tertarik nih kuliah sambil kerja, jangan hanya tertarik dengan gajinya teman-teman, tapi tertarik dengan hal-hal yang lain. Misal teman-teman harus cari pekerjaan yang kamu sukai. Jangan pekerjaan yang penting diterima, itu jangan. Cari pekerjaan yang memang kamu sukai. Kuliah itu udah bikin pusing, jangan sampai tambah pusing sama kerjaan yang nggak sesuai dengan passionmu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah time management. Karena kuliah sambil kerja itu sama-sama pentingnya ya, dan kunci agar semuanya beres itu adalah di mengatur waktu dengan baik, teman-teman. Jadi penting banget kalau misalnya lagi mau terjun di dunia kerja ya, kuliah sambil kerja ya, itu ya belajarlah kita untuk manajemen waktu. Kalau misalnya ini belum diterima, ya tadi cobalah untuk manajemen waktu. Yang pertama kita harus membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah pengorganisasian, membuat sebuah evaluasi gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kalau udah ngerasa capek dan nggak kuat, istirahat, dan ingat gajian, karena setelah gajian kita bisa main. Gitu sih Kak. Wah, keren banget nih kata-kata dari Kak Endang. Teman-teman semua di sana yang dengerin ini merasa terinspirasi nggak ya sama Semoga ya Kak. sama tips and trick dari Kak Endang, terus ada pesan dari Kak Endang. Jadi memang penting banget untuk belajar time management, tahu prioritas, belajar untuk kita menetapkan jadwal harian setiap harinya gitu ya. Jadi kayak nggak jalan, bangun langsung buka mata langsung jalan aja gitu, mau kemana gitu, mau ngapain gitu ya Kak ya. Jadi karena kita semua kan dapat waktu yang sama ya, 24 jam setiap harinya gitu. Nggak ada yang 50 jam. Kalau ada pun saya minta gitu ya. Nah, jadi kita memang benar-benar dengan kerja sambil kuliah ini ternyata juga bisa mematangkan kedisiplinan kita, terus kemudian manajemen waktu, kemudian ke emosi gitu. Kita harus mengatur mood gitu ya Kak ya, ketika bekerja dan kemudian ada halangan tertentu gitu. Terus di kuliah juga ada sesuatu, kemudian kita tetap harus bekerja, kita harus terampil mengelola emosi kita gitu ya. Dan ternyata itu bisa kita pelajari karena namanya manusia selalu belajar ya Kak ya. Jadi ketika hari ini kita A, besok bisa A+, kemudian besoknya kemudian jadi amin, itu bisa aja, amin. Tapi kemudian kita kan tadi Kak Endang bilang juga ada evaluasi. Jadi dengan misalnya hari selanjutnya ada amin gitu, jelek gitu ya, kita bisa evaluasi lagi, oh ternyata kita harus apa nih agar aminnya itu menjadi A+, kayak gitu. Wah, nggak terasa bincang-bincang ngobrol bersama Rumah Mentari kali ini lama banget ya Kak ya. Lumayan ini. Oke, nggak kerasa karena temen ngobrolnya itu asyik banget nih. Nah, teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ya channel kita di like. Oh, video kita yang di like, lalu kemudian channelnya jangan lupa di subscribe. Lalu kemudian video ini juga jangan lupa di-sharekan ke teman-teman yang lain. Biar teman-teman yang lain di luar sana juga punya ide nih, punya inspirasi. Misalnya ada yang kepikiran buat ambil kerja padahal lagi kuliah, jadi bisa buat bahan pertimbangan. Nih. Terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat Kak Endang yang sudah mau
ngobrol bersama Rumah Mentari kali ini. Semoga tetap lancar ya Kak untuk pekerjaan dan kuliahnya. Amin, amin, amin. Tetap semangat dan konsisten dalam time management yang sudah baik itu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di ngomen yang akan datang. Bye.